Kasus konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur kembali terungkap. Polresta Bandara Suta menangkap 5 tersangka yang diduga memproduksi konten pornografi anak yang diperjualbelikan melalui Telegram. Konten pornografi yang diproduksi itu dijual oleh pelaku hingga ke mancanegara dengan harga 50 hingga 100 dolar Amerika Serikat per kontennya. Dan untuk membahasnya, pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Prof. Adri, kalau melihat dari sisi pelaku kejahatannya, Prof, dia melakukan grooming, dia melakukan pendekatan, dia berusaha untuk memanipulasi korban supaya menjadi dekat dan percaya, membangun trust dengan pelaku. Apakah ini memang skill yang mutlak harus dimiliki sehingga dia bisa mendapat kepercayaan dari calon korbannya? Tentu saja, mengingat dalam konteks kejahatan ini, kalau kemudian ada unsur force dan force itu kemudian terlihat dalam mimik pelaku ya, mimik korban dalam perangai korban, maka tentu mohon maaf pornografinya tidak menjadi pornografi, ya kan? Dengan kata lain mesti ada semacam manipulasi, ada semacam persuasi agar kemudian sang korban itu kemudian pura-pura atau bisa melakukan kegiatan pornografi tersebut seolah-olah apa adanya, ya, atau real dan seolah natural begitu ya. Jadi dengan kata lain ini memang suatu skill yang diperlukan dalam rangka mendekati, meyakinkan mereka. Jika memang ini skill yang mutlak diperlukan oleh para pelaku ini, Prof, apakah memang dibutuhkan sebuah pelatihan khusus untuk melakukan hal ini atau memang secara naluriah mereka memang memiliki karena niatnya berbuat jahat lebih besar dari keinginannya untuk memanipulasi korban ini? Saya kira nggak usah begitu, terlebih dalam hal ini kan tentu si pelaku sudah membaca karakter pasar Indonesia ya, sebagai calon atau sebagai tempat di mana para calon-calon pelaku ini berasal. Ya, sebagai contoh misalnya bahwa pasar Indonesia ini banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Ya. Nah, maka kemudian lalu didekatilah anak-anak muda di bawah umur yang juga tidak terlalu beruntung secara ekonomi, diiming-imingi dengan ekonomi, ya. Maka lalu kemudian jatuh dia. Nah, jadi dengan semacam pendekatan saja mengenai konteks di mana korban ini berasal, maka lalu kemudian probabilitas untuk kemudian ada yang ikut ya atau ada yang tersangkut itu akan besar. Demikian. Dengan menjaring korbannya melalui main bareng, melalui game online yang kita tahu merupakan game online itu bisa dimainkan oleh semua orang dari berbagai penjuru dunia. Apakah ini bisa kita simpulkan bahwa game online ini adalah ranah baru dalam para pelaku video porno ini melancarkan aksinya? Saya kira tidak ya, karena seperti biasa serangan udara itu harus terkutip ya, harus juga didukung dengan serangan darat. Artinya setelah seseorang itu berkomunikasi di udara, maka lalu kemudian dilanjutkan dengan komunikasi di darat. Jadi boleh dibilang bahwa yang udara itu lalu lebih memperlancar atau sebagai titik first contact dari pelaku dengan korban, tapi lalu harus didukung dengan pertemuan di darat, di mana kemudian sang korban itu lalu tersugesti ya, teryakinkan dengan situasi itu. Nah, tapi jangan juga lupa bahwa setelah seseorang itu ada orang yang skillful ya dalam rangka mendapatkan korban, tapi juga kemudian ada orang yang bisa lalu kemudian memasarkan, memviralkan ke jaringan yang sudah mereka bangun dengan skema dengan kemasan dan juga dengan harga yang oke gitu ya, sehingga kemudian lalu banyak dibeli. Kelihatannya dalam hal ini maka kelompok ini memiliki dua-duanya tuh. Ada orang yang pintar menggait korban, tapi juga kemudian mengemasnya, memproduksinya menjadi satu konten pornografi yang menarik di mata para penggemarnya ya, dan kemudian menjualnya sehingga kemudian mendapatkan satu keuntungan yang besar. Begitu. Kenapa harus bekerja sama dengan kepolisian dari Amerika atau dari FBI? Apa yang miss dari pengawasan kita terhadap konten pornografi ini, Prof? Dalam hal ini memang saya menduga bahwa informasi awal, informasi hilirnya itu datang dari mereka. Karena kepolisian Amerika Serikat itu memang memiliki satu unit yang besar betul ya dalam rangka kegiatan pornografi anak ini. Ya. Mereka sebut sebagai anti-pedophile ring ya. Jadi unit anti pedofil, termasuk juga unit anti pornografi anak. Nah, maka mereka lah yang kemudian sibuk surfing dan kemudian lalu mengaitkan dengan orang-orang yang sudah masuk dalam database mereka. Dan ketika ada hal-hal yang mencurigakan, maka mereka langsung kontak Indonesia. Saya menduga begitu, ketimbang bahwa ini sebetulnya lebih berasal dari Indonesia. Mengapa? Karena kelihatannya teman-teman Polri itu sibuk sekali dewasa ini ya, sehingga terhadap hal-hal ini mungkin mereka luput dan
Dan untunglah kepolisian Indonesia memiliki banyak teman, diantaranya adalah kepolisian Amerika Serikat yang memasuk informasi matang betul, sehingga kemudian lalu tinggal ditangkap saja pelakunya di Indonesia. Ya, Anda melihat ini sebuah fenomena gunung es bahwa sebenarnya kasus di luaran ini sudah sangat banyak terjadi, sudah beberapa kali juga polisi kita juga kerjasama dengan Interpol kerjasama dengan luar negeri. Ini yang di Bali juga kemarin baru kejadian. Anda menduga bahwa ini sangat banyak terjadi saat ini, sebuah fenomena gunung es yang kita sebagai orang tua lebih waspada untuk menghadapi hal ini? Agak susah menengarai seberapa besar gunung esnya, tetapi tentu saja kita berasumsi bahwa dari setiap kasus yang terbuka atau terungkap, maka ada 3 atau 4 kasus yang lain yang belum terungkap. Itu adalah indikator pesimisnya. Dan saya kira kita lebih bagus memakai indikator pesimis agar kemudian kita terus go on ya, terus memacu diri, melecut diri agar kemudian kita mampu mengungkap semuanya. Nah, maka dalam hal ini menjadi satu call ya bagi kepolisian, bagi Polri untuk serius dalam rangka membuat database, menetapkan orang yang memang secara hari ke hari mengamati situasi ini, dan kemudian lalu mengadakan satu penegakan yang bersifat khusus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena dari sisi database-nya saya ragu ya, Polri memiliki database yang update dan bersifat akumulatif ya, sehingga kemudian tidak usah tergantung pada mitranya dari luar negeri. Begitu. Baik, sembari penelitian atau penyelidikan ini berjalan, apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam hal ini, Prof? Kita tahu bahwa berbagai penelitian menunjukkan korban anak sangat berpotensi menjadi pelaku kejahatan berikutnya. Ya memang dalam hal ini langkah-langkah mitigasi secara psikologis, secara psikis, secara sosiologis itu penting tuh. Ya. Secara psikologis tentu usaha untuk tidak membesar-besarkan yang bersangkutan, demikian juga secara psikis agar tidak melihat ini sebagai satu kesalahan dari si anak, dan juga secara sosiologis agar orang tua, keluarga besar bersedia menerima situasi ini, tidak malah kemudian menjerumuskan anak atau malah mencampakkan anak. Itu adalah hal-hal yang perlu. Nah untuk itu maka kita lihat juga dari segi siapa providernya. Dalam hal ini siapa lembaga publik yang menjadi penyedianya. Saya agak bingung, kenapa dalam hal ini Kemen PPA yang ikut serta? Di mana peran KPAI? Di mana peran LPSK? Bukankah peran Kemen PPA adalah regulator dan juga evaluator terhadap pihak-pihak yang menjadi stakeholder terkait dengan perlindungan anak. Jadi bukan dia yang main. Ini kan kesannya regulator lalu kemudian cawe-cawe ya, ingin cari nama ya, untuk menjalankan sesuatu kegiatan yang sebetulnya bukan ranah daripada Kementerian PPPA. Ya. Jadi seharusnya siapa yang harus menjadi watchdog dalam hal ini, Prof? Kemen PPA boleh jadi watchdog terhadap tadi pekerjaan dari KPAI, dari sisi perlindungan anaknya, LPSK dalam konteks anak sebagai korban, demikian juga yayasan-yayasan swasta yang dalam hal ini dengan cara masing-masing melindungi anak. Demikian juga kalau kita bicara mengenai lembaga keagamaan, tapi tidak seharusnya diambil alih oleh Kemen PPA sendiri. Karena dalam hal ini fungsi KPPA itu sebetulnya amat strategis yakni sebagai regulator dan evaluator. Jadi jangan malah turun sebagai pemain ya, dan lalu kemudian tidak membedakan dirinya dengan komisi-komisi yang lain yang seyogianya adalah pemain dan Kemen PPA sebagai regulator begitu. Kalau melihat dari kementerian atau lembaga lain, kita juga punya Kominfo dalam hal ini, Prof. Apakah Anda melihat mereka sekarang seperti salah menyalahkan, saling tunjuk, atau sebenarnya siapa yang harus speak up dalam hal ini? Masalahnya kan yang dipakai sebagai jalur peredaran yang dari kelompok ini adalah jalur privat. Dan Telegram dianggap sebagai media sosial yang memang tinggi tingkat privatnya. Artinya daya outreach dari public service itu kemudian susah sekali menembus Telegram, tidak seperti halnya media-media sosial yang lain. Maka kalau kemudian dalam hal ini pemerintah seperti terlambat, saya kira bisa memaklumi. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau sudah tahu begitu, tentu ada satu cara dong. Mengapa? Karena sebetulnya pada saat yang sama daya tembus yang rendah terhadap Telegram ini juga terkait dengan misalnya sebagai contoh kelompok radikal, kelompok yang aktif di pencucian uang, kelompok yang aktif di penjualan flora dan fauna ilegal. Nah, maka sudah seyogianya juga, betul sekali tadi, bahwa Kominfo harus melakukan langkah-langkah yang perlu, cukup, dan mumpuni untuk supaya mampu mempenetrasi Telegram, agar jangan sampai berada pada posisi seperti ini. Sudah jatuh korban, sudah keburu kesebar videonya, baru kemudian semua repot kebakaran jenggot. Begitu.
Seolah-olah Telegram saat ini jadi untuk kasus ini jadi tempat berlindung ya Prof untuk dan melindungi orang-orang ini. Betul sekali, dan tidak hanya itu, tapi juga pelaku koruptor, pelaku radikal, pelaku pencucian uang gitu ya. Nah, masa kemudian lalu kita sebagai negara diam saja, dan di mana peran Kominfo untuk kemudian mempenetrasi Telegram? Artinya begini, kalau memang kita tidak bisa masuk ke Telegram dalam konteks pengamanan, maka sudah ban saja Telegram tersebut misalnya begitu ya, sebagai satu langkah yang bersifat drastis agar kemudian kita sebagai bangsa tidak untouchable dari sisi kawasan. Meskipun Kominfo mungkin nanti pembelaannya adalah dihapus 1 tumbuh 3.000 Prof. Dan itu selalu yang mereka sampaikan. Tapi terima kasih banyak Prof. Adrianus Meliala untuk insight-nya telah bersama kami sore ini. Sehat selalu Prof. Demikian tadi pemirsa kriminolog dari Universitas Indonesia Prof. Adrianus Meliala.